Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai gangguan perkembangan menulis. Nah, gangguan belajar yang paling umum diketahui oleh para orang tua adalah disleksia yang ditandai dengan kesulitan anak untuk membaca. Sementara disgrafia adalah gangguan belajar lain yang bisa terjadi pada anak. Nah, secara singkat, disgrafia adalah gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak. Karakteristik disgrafia adalah tulisan tangan anak yang seringkali sulit dibaca. Anak yang mengalami disgrafia juga terkadang menggunakan kata-kata yang salah dalam berkomunikasi. Anak yang mengalami disgrafia dapat dianggap sebagai anak yang malas dan ceroboh karena memiliki tulisan tangan yang tidak rapi. Hal ini dapat menurunkan keberhargaan diri atau self-esteem dan kepercayaan diri anak. Anak bisa merasa cemas dan memiliki sikap yang buruk saat di sekolah. Disgrafia terlihat sama dengan disleksia, karena terkadang penderita disleksia juga mengalami gangguan pada penulisan dan pengejaan. Bahkan terkadang anak bisa saja mengalami disleksia dan disgrafia secara bersamaan. Oleh karenanya, dibutuhkan pemeriksaan yang jelas untuk mengetahui gangguan belajar yang dialami oleh anak. Ciri khas dari disgrafia adalah tulisan tangan yang tidak jelas dan sulit untuk dibaca. Tetapi tidak berarti semua anak yang memiliki tulisan tangan yang tidak rapi mengalami disgrafia. Nah, berikut tanda-tanda lain yang dapat mengindikasikan kemungkinan anak mengalami disgrafia. Yang pertama, sulit menyalin tulisan. Memegang alat tulis terlalu keras sehingga menimbulkan kram tangan. Kemudian pengejaan dan penulisan huruf besar yang salah. Menulis terasa sulit dan dilakukan secara lambat. Posisi tubuh atau tangan yang berbeda ketika menulis. Mencampur huruf sambung dan pisah. Menulis sambil mengeja atau melafalkan kalimat yang ditulis. Ukuran dan spasi antar kata yang tidak sesuai atau tidak beraturan. Kemudian kekurangan huruf atau kata dalam kalimat. Kesulitan untuk membayangkan kata sebelum ditulis. Memerhatikan tangan sambil menulis. Kesulitan untuk berkonsentrasi saat menulis. Kemudian sering menghapus tulisan ketika sedang ditulis. Faktor yang mempengaruhi gangguan menulis. Gangguan belajar disgrafia timbul ketika ada masalah pada sistem saraf yang mengatur kemampuan motorik untuk menulis. Namun, penyebab dari disgrafia belum diketahui secara pasti. Namun, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat memicu disgrafia. Bila disgrafia terjadi saat anak-anak, maka kemungkinan penyebab disgrafia adalah adanya masalah pada bagian memori yang memampukan anak untuk mengingat kata-kata yang ditulis dan posisi atau gerakan tangan untuk bisa menulis. Terkadang disgrafia juga bisa timbul bersama dengan gangguan belajar lainnya, seperti ADHD, disleksia, dan sebagainya. Disgrafia yang muncul saat dewasa bisa disebabkan oleh cedera otak atau stroke. Adanya cedera atau gangguan pada bagian lobus parietal kiri di otak bisa memicu disgrafia. Gangguan belajar disgrafia dapat diturunkan dan beresiko lebih besar untuk dialami oleh anak yang lahir prematur dan yang memiliki gangguan belajar lainnya. Disgrafia adalah gangguan belajar yang belum bisa diobati, namun terdapat penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu anak mengatasi gangguan belajar disgrafia yang dimiliki. Salah satu penanganan yang bisa diberikan untuk anak yang menderita gangguan belajar disgrafia adalah terapi okupasi. Terapi okupasi bisa berperan untuk meningkatkan kemampuan menulis anak dengan cara-cara seperti: yang pertama, menggambar garis dalam labirin. Yang kedua, belajar menggunakan tanah liat. Yang ketiga, mengajarkan cara menggenggam alat tulis yang memudahkan anak untuk menulis. Yang keempat, mengerjakan connect the dots puzzle. Yang kelima, menuliskan huruf di krim yang berada di atas meja. Nah, orang tua tidak perlu bingung karena penanganan disgrafia tidak hanya berupa terapi okupasi, tetapi terdapat program-program lainnya yang bisa diikuti oleh anak untuk membantu anak dapat menuliskan kata dan kalimat secara rapi di kertas, seperti terapi motorik dan sebagainya. Apabila anak mengalami gangguan belajar lain secara disgrafia, maka anak juga akan diberikan medikasi untuk mengatasi gangguan belajar tertentu. Misalnya, gangguan belajar ADHD. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf
apabila ada salah kata, kesalahan